Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang determinan matriks. Sebenarnya determinan matriks ordo 3 kali 3 ini tidak masuk di kurikulum darurat COVID ya, tapi tidak ada salahnya jika kita mengetahui bagaimana cara menentukan determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, di sini yang akan kita bahas ada dua metode atau dua cara. Yang pertama adalah cara Sarus. Sarus ini nama orang ya, nama penemunya. Nah, di sini misal diketahui matriks A, elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan dari matriks A adalah det A. Jadi lambang dari determinan A ini adalah det. Det itu artinya determinan gitu. Maka kalau determinan A ya det A. Nah, di sini kita tulis lagi soalnya. Di sini nih, maka det A sama dengan, kita salin lagi matriksnya dengan lambangnya. Di sini ini lambang determinan ya, seperti mutlak, tapi bukan. Karena nilai determinan itu boleh negatif, sedangkan kalau mutlak kan dia harus positif. Nah, caranya adalah kamu salin dua kolom yang ada di depan itu kita salin ke belakang. Makanya di sini saya beri warna merah. Nah, setelah ini kita tarik garis dari kiri atas, dari pojok kiri atas, tepat mengenai tiga elemennya ya. Dan ini disebutnya dengan diagonal utama. Diagonal utama ini nih, AEI. Ini adalah diagonal utama atau CEG juga diagonal utamanya. Nah, kita tarik dulu garis dari pojok kiri atas, tepat mengenai tiga elemen. Kemudian, sebelahnya juga sama, tepat mengenai tiga elemen. BFG sebelahnya juga sama, tepat mengenai tiga elemen. Dan dia kalau ke bawah, nanti tanda penghubungnya itu adalah positif atau plus. Kalau tadi kita tariknya dari pojok kiri atas, sekarang kita tariknya dari pojok kiri bawah. Gitu ya. Nah, ini juga diagonal utamanya dulu yang kita bikin. Berarti CEG. Kemudian sebelahnya harus tepat kena tiga elemen, berarti AFH. Satunya lagi BDI, seperti itu. Nah, kalau tadi plus nih, yang ke bawah, yang di atasnya itu minus. Nah, cara menentukan determinannya adalah kamu tinggal mengalihkan masing-masing nih yang kena garis tadi elemennya. Berarti di sini kita tulis determinan A, lambangnya seperti ini ya, lambang determinan sama dengan positif, taruh di sini. Positif ini tinggal kamu kalikan dengan A, E, I, kemudian tanda penghubungnya positif lagi. Kamu kalikan dengan B, F, G, tanda penghubungnya positif lagi. Kamu kalikan dengan C, D, H, seperti ini. Nah, kalau tadi udah selesai semuanya, sekarang kita mulai dari yang ke atas gitu, yang warna kuning, yang warna orange. Nah, di sini berarti minus C, E, G, minus A, F, H, minus B, D, I. Bu, boleh nggak Bu kalau saya dari bawah, misalnya minus GEC? Boleh aja, karena kan ini perkalian gitu ya, jadi CEG atau GEC sama aja, nggak masalah. Yang penting ingat tandanya kalau dia dari pojok kiri atas ke bawah itu positif, kalau dari dari pojok kiri atas ke bawah itu positif, kalau dari pojok kiri bawah ke atas dia negatif, seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Di sini saya punya dua contoh. Ada matriks A dan matriks B. Nah, pada matriks A di sini langkahnya sama. Kita buat dia, kita salin dua kolom yang ada di depan ya. Berarti kita salin 2, min 1, 7, min 4, 5, min 8. Kita salin, taruh di belakang. Kemudian ingat kita tarik garis dari pojok kiri atas, tepat mengenai 3 elemen. Seperti ini. Satu lagi. Nah, kalau dia ke bawah, dia tandanya positif. Kalau tadi dari pojok kiri atas ke bawah, sekarang dari pojok kiri bawah ke atas. Tepat mengenai 3 elemen dan dia merupakan diagonal utamanya. Itu untuk yang pertama. Berarti seperti ini. Kedua, 3. Nah, kalau tadi ke bawah udah positif, berarti yang ke atas itu adalah negatif. Udah deh, tinggal kita kalikan. Berarti tinggal plus 2 dikali 5 dikali 1 plus min 4 dikali min 2 dikali 7 plus 3 dikali min 1 dikali min 8.
Itu untuk yang positif, yang warna hijau. Sekarang kita mau yang negatif, kita mulai yang negatif. Berarti min 3 dikali 5 dikali 7, min 2 dikali min 2 dikali min 8, min 4 dikali min 1 dikali 1. Oke, ini kita rapihin. Ini jadi hasilnya 10, yang ini hasilnya 56, ini hasilnya plus 24, sebelah sini hasilnya 105, ini hasilnya 32, dan sebelah sini hasilnya 4. Kita rapikan, hasilnya adalah min 51. Oke, berarti jawaban dari yang pertama, yaitu determinan matriks A adalah minus 51. Kita lanjut yang nomor 2. Nah, sama langkahnya kayak tadi, berarti kita salin dua kolom yang ada di depan, berarti min 3, min 4, 3, dengan 5, 1, 1. Kemudian kita tarik garis nih dari pojok kiri atas ke bawah, tepat mengenai 3 elemen. 1, 2, 3. Dan jangan lupa tandanya itu dia kalau ke bawah positif ya. Positif, positif, positif. Kalau dia ke atas, negatif, negatif. Oke, kayak tadi caranya sama, berarti kita jumlahkan min 3 kali 1 kali 0, ditambah 5 kali 3 kali 3, ditambah 1 dikali min 4 kali 1. Sekarang yang minus, berarti min 1 kali 1 kali 3, min 3 dikali 3 dikali 1, dan minus 5 dikali min 4 dikali 0. Oke, ini sampai sini. Kemudian kita rapikan, kita sederhanakan, kita selesaikan. Ini 0, sebelah sini 45, sebelah sini min 4, sebelah sini 3, sebelah sini min 9, dan sebelah sini 0. Maka kalau kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 47. Seperti itu. Nah, itu untuk cara yang pertama, pakai cara Sarus. Yang kedua ini kita menggunakan metode ekspansi kofaktor minor. Apa sih metode ekspansi kofaktor minor? Nah, ini bisa juga untuk mencari determinan 4 kali 4 gitu ya. Jadi kalau di SMA ini maksimal 3 kali 3. Nanti kalau kalian meneruskan ke bangku perkuliahan, yang mau ngambil matematika, baik matematika murni ataupun pendidikan, nanti ketemu tuh sama matriks ordo lebih dari 3 gitu. Misal 4, 5 kali 5, 7 kali 7 tuh ketemu. Nah, kita lanjut ya. Perhitungan determinan matriks berordo lebih dari 2 kali 2 dilakukan dengan cara ekspansi dengan kofaktor dan minor. Sebelum kita menghitung nilai determinan berordo 3 kali 3 dengan ekspansi kofaktor minor, ada baiknya kita membahas tentang minor terlebih dahulu. Minor dari elemen umum adalah determinan yang berisi elemen setelah baris dan kolom yang dihilangkan. Oke, jadi di sini kata-katanya minor dari elemen umum adalah determinan. Determinan berarti minor itu determinan ya. Determinan yang berisi elemen setelah baris dan kolom yang dihilangkan. Jadi minor itu adalah determinan setelah yang isinya itu elemen setelah baris dan kolom yang dihilangkan. Oke, sebagai ilustrasi, minor B berarti determinan yang berisi setelah baris dan kolom pada letak B dihilangkan. Nah, di sini kalau kita lihat, misal diketahui matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka minor B, yaitu baris pertama kolom kedua, elemen B ini adalah elemen yang terletak di baris pertama kolom kedua, gitu ya. Gini, berisi determinan matriks ordo 2 kali 2 sebagai berikut, yaitu yang seletak, bukan seletak, sederet sama B itu kita hilangkan. Berarti A, B, C kita hilangkan, B, E, H juga kita hilangkan. Maka yang tersisa itu adalah, elemen yang tersisa itu adalah D, F, G, I. Maka D, F, G, I ini merupakan minor dari B. Kenapa? Karena tadi ya, minor itu adalah determinan yang berisikan elemen setelah kolom dan baris dihilangkan. Maksudnya itu, karena di sini yang diminta minor dari elemen B, maka yang sederet sama B kita hilangkan. Barisnya, kolomnya, setelah kita hilangkan, maka sisanya itu adalah, kalau kita cari determinannya itu berarti itu merupakan
minornya dari B atau M12. M12 di sini adalah baris pertama kolom kedua. Boleh juga kamu tulis di sini MB, seperti itu. Nah, itu adalah minor. Nah, sekarang kalau kofaktor. Kofaktor dari sebuah elemen adalah minor beserta tandanya. Nah, kalau tadi itu minor merupakan determinan dari elemen yang tersisa setelah kita menghilangkan baris dan kolomnya. Sedangkan kofaktor ini adalah minor beserta tandanya. Jadi kita harus cari minornya dulu gitu ya, baru bisa mencari kofaktor. Kofaktor elemen baris ke I dan kolom ke J ditulis dengan KIJ yang ditentukan oleh KIJ sama dengan minus 1 pangkat I plus J dikalikan dengan MIJ. Nah, MIJ di sini merupakan lambang minor ya, lambang minor. Misal nih, kita mau cari tadi nih, minor 1, 2, berarti kan I-nya 1, J-nya 2. Maka kalau di sini kita taruh nih, 1 tambah 2, 3. Min 1 pangkatkan min 3, itu minus gitu. Berarti nanti lambangnya minus ya. Nah, untuk memperoleh tanda dari determinan, dari sebelah atas sudut kiri dimulai dengan tanda positif, diikuti perubahan tanda ke bawah atau vertikal, dan ke kanan atau horizontal. Nah, kalau tadi, itu rumusnya buat apa sih Bu yang KIJ tadi? KIJ sama dengan minus 1 dipangkatkan I plus J dikalikan dengan minornya, MIJ. Tadi kita misalkan MIJ-nya itu atau minornya itu minor 1, 2. Berarti kan I-nya itu 1, J-nya itu 2. Berarti kalau kita lihat sebelahnya yang min 1 pangkat I plus J, berarti kan min 1 pangkat 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 itu 3. Maka minor dari M12, ini M12, kalau pangkatkan 3, itu hasilnya minus gitu. Atau kalau kamu nggak mau ngafalin rumus yang tadi, nggak masalah. Kita tinggal hafalin aja bentuknya yang seperti ini. Kalau saya lebih suka ngafalin bentuknya seperti ini gitu ya. Karena di sini kita langsung aja tahu kalau selang-seling. Asal kita mulainya itu dari kiri atas. Jadi pojok kiri atas nih. Di sini plus, tanda sebelahnya tuh selang-seling, berarti minus, sebelah sini plus. Kalau di atas sudah plus, berarti sini min. Sebelah sini plus, sebelah sini min. Kalau di sini min, berarti di sini plus, sini min, sini plus. Begitu, ini untuk matriks yang ordo 3 kali 3 ya. Kalau yang 4 kali 4 juga sama. Yang penting kita mulai dari pojok kiri atas. Plus, min, min. Kemudian di sini berarti, kalau di sini udah min, berarti di sini plus, min, min. Di sini min, berarti di sini plus, min, berarti di sini plus, min, min. Seperti itu. Oke, kita langsung lihat contohnya. Nah, ini saya menggunakan dua matriks di contoh soal yang pertama tadi yang cara seharusnya dan sudah sepatutnya gitu kalau mencari determinan ordo 3 kali 3, kamu mau pakai cara Sarus atau mau pakai cara metode ekspansi kofaktor minor, itu hasilnya harus sama gitu. Nah, nomor 1 ini tadi kita dapat hasilnya itu min 51. Maka kalau kita ingin mencari determinan matriks A, tapi menggunakan metode ekspansi kofaktor minor, hasilnya juga harus sama, yaitu min 51 gitu ya. Walaupun caranya beda, yang satu pakai Sarus, yang satu pakai kofaktor minor, tapi tetap hasilnya itu harus sama, yaitu min 51. Sedangkan yang nomor 2, tadi hasilnya adalah 47. Berarti kalau pakai cara Sarus 47, kalau pakai cara metode ekspansi kofaktor minor juga harus sama, yaitu 47. Oke, kita lihat. Nah, di sini perintahnya adalah tentukanlah determinan dari matriks berikut menggunakan metode ekspansi kofaktor minor baris ketiga. Nah, di sini dijelaskan kalau disuruh menentukan determinan dengan metode ekspansi kofaktor minor, tapi pakai baris yang ketiga. Baris yang ketiga, itu berarti yang ini nih, 7 min 81. Kita sesuaikan dulu dia dengan tanda kofaktornya. Boleh pakai rumus ini, atau boleh yang tadi saya bilang, kamu hafalin yang ini nih. Nah, berarti baris ketiga itu tandanya adalah plus, min, plus. Plus, min, plus ya. Berarti kalau kita lihat di sini, plus itu adalah untuk elemen yang di baris ketiga kolom pertama, makanya di sini jadi A31 dikali M31, gitu ya. A31 ini adalah elemennya,
M31 ini adalah minor dari elemen A31. Terus yang A32 itu adalah elemen yang terletak di baris ketiga kolom kedua. Berarti kalau baris ketiga kolom kedua tandanya itu minus, makanya di sini jadi minus. Kemudian di sini kalau di sini A32 berarti sebelah sini M32 karena kita pakai baris ya. Yang terakhir di sini adalah elemen A33, yaitu baris yang terletak di baris ketiga dan kolom ketiga. Dan tandanya dia di sini plus. Maka di sini jadi plus A33 M33. Oke, kalau kita lihat A31 itu adalah elemen yang terletak di baris ketiga kolom ke-1. Berarti di sini elemennya adalah 7. Nah, berarti A31-nya itu 7 ya. Tapi untuk M31 berarti yang sederet sama 7 kita hilangkan. Berarti ini kita hilangkan, sebelah sini kita hilangkan. Maka yang tersisa adalah min 4, 3, 5, min 2. Maka M31 atau minor dari 31 ini, A31 adalah min 4, 3, 5, min 2. Kemudian kita tulis minus, kita hilangkan dulu. A32 itu berarti baris ketiga, kolom kedua. Berarti A32 itu adalah min 8. Karena di sini rumusnya udah minus, berarti kita tulis min 8. Seperti itu ya nanti ya. Nah, kita ingat kalau mau mencari M32 berarti yang sederet sama 8 itu kita hilangkan. Berarti ini kita hilangkan. Sebelah sini juga kita hilangkan. Maka sisanya itu adalah 23 min 1 min 2. Oke, A32-nya tadi min 8, minusnya ini emang rumusnya, bukan rumusnya ya, tanda kofaktornya nih. Terus M32 ini adalah elemen yang tersisa setelah yang sederet sama min 8 ini kita hilangkan, yaitu 23 min 1 min 2. Sebelahnya juga sama, A33. A33-nya di sini adalah 1, gitu. Nah, berarti M33 itu adalah yang sederet sama 1 kita hilangkan. Minor dari A33. Berarti sebelah sini kita hilangkan, sebelah sini juga kita hilangkan. Itu. Maka A33-nya adalah 1. Ini. Dikali M33-nya itu adalah 2 min 4 min 1, 5. Seperti itu ya. Nah, kalau udah seperti ini kan ini artinya lambang dari determinan. Karena minor itu merupakan determinan dari elemen yang tersisa setelah baris dan kolom dihilangkan. Berarti ini determinan ordo 2 kali 2. Cara mencarinya tinggal AD min BC. Kali silang gitu ya, AD min BC. Maka di sini jadinya 7 dikali min 4 dikali min 2 dikurang 3 dikali 5. Ini diselesaikan dulu nih, baru dikalikan dengan 7. Tapi ini nggak mutlak ya, ini cuma lambang dari determinan. Kemudian min kali min jadi plus 8, di sini kamu kalikan AD min BC, berarti 2 kali min 2 dikurang 3 dikali min 1, ditambah 1 dikali, ini kali silang juga, berarti 2 kali 5 dikurang min 4 kali min 1. Ini kita rapikan, ini jadinya 8, sebelah sini min 15, sebelah sini min 4, sebelah sini plus 3, sebelah sini 10, sebelah sini min 4. Min 1 kali min 4 kali min 1 4 ya. Berarti di sini tandanya minus, berarti jadi min 4. Hasilnya itu adalah min 51. Terbukti ketika kita cari determinan matriks A ini dengan menggunakan cara Sarus, itu hasilnya sama dengan dan memang harus sama gitu. Kalau kita mencari dengan metode ekspansi kofaktor minor ini. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, boleh nggak Bu kalau saya pakai baris pertama? Boleh, nggak masalah. Berarti yang berubah nanti di sini, di tandanya ya. Berarti kamu pakainya A11, M11, A12, M12, A13, M13 gitu. Bu, boleh nggak Bu saya pakainya kolom kedua atau kolom ketiga misalnya? Kalau kolom ketiga boleh. Berarti kalau kolom ketiga nanti kamu sesuaikan dengan tandanya ya. Berarti di sini plus, min, plus. Seperti itu. Berarti di sini jadinya M13, sebelah sini M23, sebelah sini A13, A23, dan dan A33. Seperti itu. Dan hasilnya harus sama, yaitu min 51. Oke, kita lihat yang nomor 2. Nah, kalau tadi kita pakai baris ya, baris pertama, sekarang kita coba pakai kolom kedua.
Tentukanlah determinan dari matriks berikut menggunakan metode ekspansi kofaktor minor kolom kedua. Nah, kolom kedua berarti yang ini. Jangan lupa ya ininya, rumusnya dan tandanya. Kolom kedua berarti yang ini nih 511 berarti kita lihat identikan dengan tandanya, berarti 5 itu nanti kita kalikan dengan minus, satunya kita kalikan dengan plus, dan satunya lagi kita kalikan dia dengan minus. Di sini berarti jadinya minus gitu ya, minus M12 karena 5 itu terletak di baris pertama kolom kedua, otomatis kalau di sini 12 sebelah sini juga 12. Nah, yang kedua ini ini nih berarti dia terletak di baris kedua kolom kedua, makanya jadi B22 M22. Kok B sih Bu tadi A? Karena di sini matriks B gitu. Karena matriks B kita pakai B aja ya supaya gampang. Dan kemudian yang terakhir, satu ini terletak di baris ketiga kolom kedua. Makanya di sini jadi min B32 M32. Seperti itu lambangnya, yang penting minus plus min gitu ya. Jadi min plus min. Oke, B12. B12 di sini adalah elemen yang terletak di baris pertama kolom kedua, maka B12 di sini adalah 5. Berarti yang sederet sama 5 dihapus, berarti ini kita hapus nih. Kolomnya kita hapus, dan barisnya juga kita hapus. Maka sisanya, atau M12-nya itu adalah min 4, 3, 3, 0. Seperti itu. Kemudian yang B22. B22 di sini berarti baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua berarti yang 1 gitu ya. Maka yang sederet 1 kita hilangkan, berarti ini kita hilangkan, terus yang barisnya juga kita hilangkan. Maka M12-nya itu, B22-nya itu adalah 1, dan M22-nya itu adalah min 3, 1, 3, 0. Jadi setelah dihilangkan, sisanya itu adalah min 3, 1, 3, 0. Oke, yang satu lagi, min 32, berarti minus B32 berarti baris ketiga kolom kedua, maka elemennya adalah 1. Seperti ini. M32-nya berarti itu yang sisanya, berarti min 3, 1, min 4, 3. Seperti itu. Nah, habis itu kita rapihin. Ini sama ya, kayak tadi ya. AD min BC, AD min BC, AD min BC. Udah, nih sampai sini kita rapikan. Hasilnya adalah min 5 dikali min 9, 45, 1 dikali min 3, dan min 1 dikalikan dengan min 5. Hasilnya itu adalah 47. Jadi, pilihan ada di tangan kalian. Kalian lebih suka pakai cara Sarus atau pakai cara metode ekspansi kofaktor. Tapi kalau menurut saya tuh kalian harus bisa menguasai dua-duanya gitu. Karena kalau cuma bisa cara Sarus aja, takutnya nanti kalian menemukan soal yang di sini tuh angkanya bukan satuan. Ini kalau satuan masih enak nih. Tapi kalau angkanya udah puluhan, misalnya di sini 72, di sini 63, sebelah sini 49, sebelah sini 52, kamu kaliin gitu kan, itu bakalan panjang banget gitu. Tapi kalau dengan cara metode ekspansi kofaktor ini justru yang kita jadikan yang besar-besar itu tuh kita nggak perlu menghitung semuanya gitu. Tapi hanya sebagian aja, kamu mau pakai cara baris atau secara kolom, terserah kamu. Yang penting hasilnya itu harus sama, seperti itu. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Jangan lupa pekan depan kita akan mengadakan PTS, semangat. Dipelajari kembali, diulang-ulang kembali materinya dari program linear dan matriks ya. Jadi matriks sampai sini. Oke. Semoga kalian berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.